Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang standar gambar DED atau Detail Engineering Design. Nah, untuk pendahuluan, DED atau Detail Engineering Design merupakan tahap perancangan teknik secara rinci dalam proyek konstruksi yang mencangkup gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan struktur, estimasi biaya, dan metode pelaksanaan sebagai acuan utama dalam pembangunan. Nah, untuk di video ini, kita hanya akan membahas tentang gambar kerja dalam DED saja. Nah, gambar kerja di dalam DED itu ada arsitektur, struktur, dan MEP atau Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Kita bisa langsung aja ke, nah ini saya udah punya contoh dari gambar kerja DED. Nah, jadi gambar DED itu kan dibagi menjadi bagian arsitektur, struktur, dan MEP. Nah, di bagian arsitektur ini yang pertama itu ada cover. Nah, ada cover, kemudian ada bangunan gambar 3D yang hasil dari render. Nah, di sini ada bagian dari pop gambarnya. Kemudian ada drawing list atau daftar gambar. Nah, di drawing list ini terdapat nomor, kemudian ada sheet kode, kemudian ada sheet number, sheet title, dan ada scale atau skala. Nah, jadi di sheet kode ini ada BCT, karena BCT itu bisa saja judul dari gambar kerja ini. Kan tadi ada di covernya. Nah, kayak gini gambar kerja dari Business Center. Nah, kita kembali ke list. Nah, kemudian ada ARS karena ini bagian dari gambar kerja arsitek, jadi di kodenya itu ARS. Kemudian ada 01. 01 itu jadi kayak si nomor gambarnya itu di pekerjaan ke satu kayak gitu. Jadi di satu itu kan ada drawing list. Nah, sheet nomornya itu jumlahnya itu ada satu gambar kayak gitu. Contohnya terus ini ada yang BCT ARS 03. Sheet nomornya tuh ada satu, dua. Nah, di bagian gambar satunya itu ada list of interior and exterior material finishing satu. Nah, di sheet number 2-nya itu list of interior dan eksterior material finishing 2. Nah, sesudah dari yang drawing list ini, ada ada catatan umum atau legenda. Nah, di catatan umum ini ada keterangan umum, kemudian singkatan yang ada di dalam gambar, kemudian ada simbol-simbol seperti material, jenis pintu, dan jendela simbolnya itu seperti apa. Kemudian ada drawing list lagi untuk yang bagian interior dan eksterior finishing. Kemudian ada block plan, kemudian ada side plan. Nah, terus dilanjut dengan denah lantai. Di sini ada denah lantai 1, terus ada lantai 2, kemudian ada lantai atap. Kemudian ada bagian tam bagian tampak. Tampak dari bangunannya itu ada tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, dan tampak kanan. Kemudian ada di potongan, ada potongan. Potongan itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Ada potongan 1, potongan 2, kemudian potongan 3. Kemudian ada pintu dan jendela. Nah, di pintu dan jendela ini ada denahnya, ada denah lantai satunya, terus denah lantai 2, kemudian ada detail-detail dari gam detail-detail pintu atau jendela yang bakal digunakan. Kayak gitu. Terus kayak sejumlahnya ada berapa buah ya, si jendela sama pintu yang bakal dipakainya. Kayak gitu. Kemudian ada yang pola lantai. Pola lantai 1 kayak gini bentuknya. Jadi ini kayak keramik-keramik yang kotak-kotaknya tuh kayak pola lantai keramik kayak gitunya. Terus ini lantai 2. Kemudian ada plafon. Ada plafon lantai 1, plafon lantai 2, terus ada detail dari plafon dan potongannya. Kemudian ada detail denah toilet. Ini detail dari toilet nih kayak gini. Ini yang lantai 1, ini yang lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kemudian ada
gambar kerja tangga. Nah, ini bentuk detail tangganya. Kemudian ada yang atap. Ada roof line-nya, ada ini terus, ada detailnya. Nah, kemudian ada drawing list lagi untuk bagian fasad. Ada fasad satu, detail, terus ada detail railing tangga. Tuh, kemudian ada enclosure frame detail. Lantai satu dan lantai dua. Nah, kan yang tadi udah yang bagian gambar kerja yang ada di arsitek. Kemudian ada gambar kerja yang di bagian struktur. Nah, masih sama kayak yang arsitek tadi dengan diawali cover, bagian cover. Kemudian ada daftar isi atau drawing list-nya masih sama kayak yang tadi, hanya berbeda di sheet kode yang bagian STR. Soalnya kan struktur, kalau yang arsitek itu kan ARS, kayak gitu. Untuk yang sisa yang lainnya kayak sheet number-nya itu masih sama menyesuaikan. Kemudian ada skala-skalanya, MTS atau no scale, kayak gitu. Terus kemudian ada gambar di standar detail untuk struktur konstruksinya, kayak ketentuan umum, terus ada ketentuan penulangan plat lantai, terus yang beton, kemudian ada yang bagian bajanya, kayak gini. Ini udah ada standar pekerjaan konstruksinya. Jadi sebagai acuan. Kemudian di bagian struktur ini ada bagian denah pondasi. Nah, denah pondasi itu kayak gini. Kemudian ada potongannya. Selanjutnya ada kolom. Ini denah kolom lantai 1. Ada berbagai macam jenis kolom yang digunakan dalam bangunan ini. Lantai 2-nya, kemudian lantai 3. Kemudian ada tabel tulangan yang digunakan. Kayak K1, kolom 2, kolom 3, dan kolom praktis. Ini ada ukurannya di sini ada di tabel. Kemudian, habis dari kolom, kita ke balok. Nah, di balok itu ada balok lantai 2, kemudian balok lantai 3, kemudian ada tabel pembalokannya lagi. Nah, terus kita ke plat. Ini ada platnya, plat lantai 2, kemudian plat lantai 3. Nah, ini detail dari platnya. Kayak gini kurang lebih gambarnya. Terus ini gambar portal penulangannya. Nah, ini kan yang vertikal ini kan kolom ya, yang horizontal tuh balok. Itu. Terus yang ini bawahnya bagian fondasi bawah tanah. Nah, sesudah dari situ kita ke balok lintel. Ini ada gambar denah balok lintel lantai 1. Kemudian yang lantai 2. Kemudian ada gambar plat kanopi. Nah, ini kayak gini. Jadi kayak per elevasi, ada di elevasi berapa baru digambar plat kanopinya. Oh, kayak gini masih sama. Nah, kemudian ada tangga. Nah, walaupun tadi di arsitek udah dijelasin ada gambar tangga, tapi di struktur juga tetap harus ada gambar tangga ini. Kemudian ada gambar potongan tangganya. Nah, bentuk itu kayak gini. Kemudian yang terakhir dari gambar struktur itu ada atap. Struktur atap ini kayak ada trek stangnya di denahnya itu. Kayak gitu. Nah, ini bagian kayak pengecorannya. Terus ada ini detail dari kuda-kuda yang digunakan. Nah, kayak gini. Terus ada detail kuda-kuda. Lalu ada detail trek stangnya. Kayak gitu. Nah, sesudah yang gambar struktur, selanjutnya kita lanjut ke gambar mekanikal. Nah, untuk yang gambar mekanikal ini, di awalnya ada drawing list. Nah, jadi ada yang elektrikal dan elektronik. Kayak gini yang drawing list. Masih sama kayak yang tadi,
Tapi untuk nomor gambarnya itu ininya kayak gini, EL untuk yang elektrikal. Nah, untuk yang elektronik, nah ininya EC. Kita ke bagian yang elektrikal dulu. Nah, di elektrikal itu di halaman halaman selanjutnya itu ada instalasi lampu di lantai 1. Nah, gambar dari instalasi lampu itu kayak gini. Nah, ada lampu-lampu yang dipakai, terus ada kabel, instalasi kabelnya, udah ada stop kontak, kayak gitu. Nah, ini instalasi stop kontak denahnya di lantai 1. Yang gini. Kemudian ada diagram pembebanan panel. Tuh, jadi kayak gini bentuknya. Nah, kayak gini. Terus ada instalasi kabel ya. Nah, kayak gini. Ini tuh yang lantai 1. Kurang lebih kayak gini. Terus selanjutnya ada detail kabel traynya. Nah, kayak gini detailnya. Kemudian ada lampu. Tuh kayak saklar, terus stop kontak, jenis lampu. Terus ada panel. Ini panel listriknya. Terus ada ini pemasangan panelnya, ini kabelnya. Nah, ketinggiannya tuh 1,5 meter. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke bagian elektronik. Nah, yang pertama itu ada diagram satu garis jaringan data. Nah, kayak gini. Buat di lantai 2. Nah, ini buat di lantai 1. Kayak ada untuk wifi, jaringannya kemana. Terus ada yang fire alarm. Nah, kayak gini bentuknya. Kemudian ada diagram satu garis jaringan telepon. Ini di lantai 2, ini di lantai 1. Kemudian ada diagram satu garis jaringan tata surya. Nah, kayak gini bentuknya. Kemudian ada detail dari telepon. Nah, untuk detail dari telepon itu seperti ini. Kurang lebihnya. Tuh ada detail pemasangan kabel telepon di bawah tanah. Kemudian kalau yang tata suara kayak gini. Tuh ada speaker, emergency. Kita lanjut ke bagian gambar mekanikal dari Business Center. Nah, yang pertama itu ada air kotor. Nah, di sini ada sistem dari lambing air kotor di lantai 1. Nah, kayak gini. Terus di sini ada keterangannya. Nah, kayak gini bentuknya. Ada dirty water, warmer, dan sterile. Terus ada yang air bersih. Nah, ini yang air bersih kayak gini. Instalasi lambingnya di lantai 1. Tuh. Terus ada isometri air kotor untuk di bagian lantai 1 dan di lantai 2 pada toilet 1 dan toilet 2. Nah, ini kemudian ada saluran ke sekitarnya. Nah, ini kayak gini gambar isometrinya. Kemudian ada detail truk tank. Truk tank itu biasanya ada di atap. Nah, kayak gini, kayak toren ya, untuk pendistribusian airnya. Kayak gini, gambar detailnya. Kemudian ada isometri air bersih. Nah, untuk isometri air bersih kayak gini. Jadi kayak airnya dari groundwater tank, umpan naik ke atas, masuk ke root tank, terus disalurkan atau didistribusikan ke kamar mandi atau perinstalasian air di masing-masing lantai. Ini kayak gini gambar isometri toiletnya.
Kemudian ada standar detail. Nah, standar detail itu kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini. Kurang lebihnya. Nah, jadi mungkin kurang lebih ya seperti ini untuk gambar-gambar dari DED bagian gambar kerja untuk bagian arsitek, struktur, dan MEP. Nah, jadi mungkin cukup sekian video kali ini tentang gambar kerja pada DED, bangunan gedung. Nah, terima kasih bagi yang sudah menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.